Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan dan Bu Guru cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih beri kesempatan untuk bersama-sama kembali melakukan aktivitas kita, yaitu melanjutkan pembelajaran dari kemarin. Baik anak-anak, pada hari ini kita masih masuk ke pembelajaran 2. Temanya masih tema 1 dan subtema kita adalah yang kedua, yaitu hewan sahabatku. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah anak-anak bisa menjelaskan makna sila keempat Pancasila. Dilanjutkan, anak-anak juga bisa cara membuat patung figuratif. Makna dan contoh nilai sila keempat Pancasila. Anak-anak tentu masih ingat ya, bahwasanya sila keempat itu dilambangkan dengan apa anak-anak? Betul, dilambangkan dengan kepala banteng. Bagaimana bunyinya sila keempat? Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari bunyi tadi kita dapat mengambil makna. Makna sila keempat itu apa anak-anak? Bahwasanya kehidupan rakyat Indonesia dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi Pancasila. Lah, sistem demokrasi itu yang bagaimana? Oh, sistem demokrasi itu adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Itu. Contoh, sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan seperti ini. Apa anak-anak contohnya sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila? Ya, benar. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kalau kita punya pendapat, nggak boleh pendapat kita itu harus yang diterima, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu kalau dalam bermusyawarah. Terus yang kedua apa lagi? Ya benar, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi contoh ketika kita dalam pembelajaran di sekolah itu kita sering apa anak-anak? Ada pemilihan ketua kelas, ada pemilihan tim apa, ketua apa, maka yang diambil maka apa? Musyawarah ini adalah contoh untuk mencari pendapat yang terbaik, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, saling menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Jadi ketika kita di dalam musyawarah, kok pendapat kita belum diterima dengan pendapat teman kita, maka kita harus apa? Harus menghargai, harus menghormati. Jadi saling menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Selanjutnya, ketika di dalam musyawarah itu sudah diambil keputusan, maka sikap kita bagaimana anak-anak yang sesuai dengan sila keempat? Iya, kita harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu dengan penuh tanggung jawab. Apapun hasilnya, kalau sudah diputuskan dalam musyawarah, maka kita harus bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan tadi. Itu adalah beberapa contoh sila keempat Pancasila yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak bisa mengambil contoh-contoh yang lain yang sering dialami anak-anak ketika kita hidup di masyarakat. Baik, tadi kita sudah belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sebelumnya anak-anak dulu pernah membuat ya pembuatan patung ya. Jadi patung, kemarin sudah belajar tentang patung ya. Jadi patung itu ada macam-macam ya anak-anak. Ada patung figuratif dan ada patung non figuratif. Apa tahu patung figuratif itu? Jadi yang dikatakan sebagai patung figuratif adalah bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk-bentuk alam.
Jadi mencontoh. Contoh yang sering dicontoh itu adalah benda-benda alam yang bisa dilihat. Bentuk alam yang sering ditiru itu apa anak-anak? Manusia, kan ada ya patung manusia itu. Hewan, ada patung gajah atau patung hewan yang sering kita jumpai banyak kali. Harimau, nah, dan tumbuhan. Itu yang dinamakan sebagai patung figuratif. Jadi patung figuratif itu memiliki wujud yang nyata, bisa dilihat anak-anak. Kelihatan, oh ini gambar patung gajah. Nah, bagian-bagiannya mirip seperti gajah, hewan gajah seperti itu ya. Nah, itu tadi patung figuratif. Lah, ada lagi yang dinamakan sebagai patung non figuratif. Apa itu patung non figuratif? Nah, jadi dikatakan patung non figuratif itu adalah patung yang melepaskan diri dari asosiasi suatu objek berbentuk abstrak. Nah, jadi di sini biasanya menampilkan apa? Hanya garis, lubang atau lekukan. Itu bedanya antara patung figuratif dan patung non figuratif. Baik, nanti anak-anak bisa lanjut membaca buku. Di buku temanya bisa dipahami contoh-contohnya mana yang termasuk patung figuratif dan patung non figuratif. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.